Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah sholat maghrib secara berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan nanti dengan sholat isya secara berjamaah pula. Kemudian salawat dan salam selalu pula kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, contoh yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyiral muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-18. Ya, tentang 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-18, 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nusakhi hasan sahih. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi hadis ini akan menerangkan tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadis dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus dosa keburukanmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini hasan, dan sebagian mengatakan hasan sahih. Ya. Ada 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, selalu memperbaiki diri. Dan yang ketiga, berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Baik. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa 3 pesan Nabi ini itu disebut sebagai hadis tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Jadi ini adalah hadis tentang hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan kepada Allah dan menjaga hubungan kepada sesama manusia. Bagaimana cara menjaga hubungan kepada Allah? Yaitu bertakwa. Dan bagaimana menjaga hubungan kepada sesama manusia? Yaitu berakhlak yang baik. Ya. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, takwa. Dan ini adalah merupakan pondasi utama bagi seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, at-taqwa kalimatun jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil munhiyat. Ketakwaan itu artinya adalah kalimat umum, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi ketakwaan itu adalah fi'lu ma amarallahu wajtinabu ma nahallahu anhu. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ketakwaan. Walaupun banyak yang mendefinisikan takwa dengan tawaddu, qanaah dan wara'. Nah, ini adapun pengertian ini itu hanya mengambil dari singkatan takwa, yaitu tawaddu, ki-nya itu qanaah, kemudian wa-nya itu wara', takwa. Ya. Tapi juga tidak salah bahwa orang yang bertakwa itu harus tawaddu. Orang yang bertakwa itu harus qanaah. Qanaah artinya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Ya, selalu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Kemudian wara' itu adalah menahan diri dari kemaksiatan. Itu wara'. Jadi orang yang bertakwa itu dia tawadhu, kemudian selalu merasa cukup, qanaah dan wara', yaitu menahan diri dari kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan terkadang disukai oleh orang, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena dia memiliki ketakwaan sehingga dia tahan untuk melakukannya. Jadi yang membentengi dia sehingga tidak melakukan kemaksiatan adalah karena ketakwaan. Orang bukan karena tidak mampu melakukan dan bukan karena tidak mau melakukan kemaksiatan, tapi karena memiliki ketakwaan sehingga ya tidak semua yang diinginkan harus dilakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, ada yang diinginkan oleh manusia tapi Allah tidak menginginkannya. Nah, di sini posisinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak serta-merta melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tetapi orang yang bertakwa adalah senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta dalam bahasa Arab itu artinya pada tiga hal. Yang pertama, terikat dengan waktu, terikat dengan tempat dan kondisi. Ya. Haitsu ma kunta artinya bisa diartikan di manapun Anda berada, bisa diartikan kapanpun waktunya dan dalam kondisi apapun. Maka ketika Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, ada perintah di sana, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya dan bagaimanapun kondisi Anda. Harus senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan, oh saya sakit sehingga kita meninggalkan ibadah. Karena ketakwaan itu adalah melaksanakan ibadah. Ketakwaan itu adalah melaksanakan kewajiban. Ketakwaan itu adalah meninggalkan larangan. Maka tidak ada alasan karena saya seorang musafir kemudian meninggalkan sholat. Tidak ada alasan karena saya sakit kemudian dia meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ketakwaan, Bapak Ibu sekalian, kapanpun waktunya, siang malam, di mana kita berada.
dalam kondisi apapun harus tetap bertakwa. Tentu kondisi ya akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, dalam keadaan safar boleh kita menjamak salat, tetapi bukan meninggalkan salat. Dalam keadaan sakit boleh kita meninggalkan puasa, tetapi bukan meninggalkan puasa. Kita tidak melakukan puasa di hari Ramadan itu, tapi harus diganti di luar Ramadan. Begitu juga dengan orang haid, nifas, dan seterusnya. Artinya ibadah Bapak Ibu sekalian bukan tidak boleh dilakukan dengan kondisi, tetapi dengan kondisi itu Allah memberikan kita keringanan-keringanan, tetapi bukan untuk meninggalkan seutuhnya. Ya. Maka orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian, mereka mempelajari kondisi dan di mana dia berada, sehingga kapanpun waktunya, dimanapun dia berada, tetap bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, ya, sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita menjelaskan dulu syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Artinya adalah idza fa'alta sayyi'atan fastaghfirillaha ta'ala minha waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Nabi yang mengatakan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus keburukanmu. Artinya adalah kalau Anda melakukan suatu keburukan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu lakukan kebaikan. Ya, lakukan kebaikan. Niscaya kebaikan setelah itu akan menghapus keburukan yang sebelumnya. Ya, menghapus keburukan sebelumnya. Dan bukan satu kebaikan, bukan satu keburukan yang dihapus Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita melihat ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yuzhibna sayyiat, yaitu menghapus banyak keburukan. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus banyak keburukan. Jadi bukan satu keburukan tetapi banyak. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang mukmin itu kan dilipat gandakan. Sedangkan dosa tidak selamanya dilipat. Kalau dia jatuh dalam satu dosa, maka dia mendapatkan satu dosa. Sedangkan setiap dia melakukan ibadah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Maka 10 kali lipat ini itu bisa menghapus banyak dosa. Ya. Maka satu kebaikan Bapak Ibu sekalian itu bisa menghapus banyak dosa-dosa. Tapi dosa-dosa sebelumnya, bukan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang itu akan dihapus dengan amal soleh setelahnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang mukmin ketika jatuh dalam satu dosa, maka dia akan beristighfar dan setelah itu dia melakukan satu kebaikan. Ya. Dosa ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa besar itu bisa dihapus dengan apa? Bertaubat. Ya. Sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan setiap amal soleh ibadah yang kita kerjakan siang dan malam. Ya, sholat fardu tadi itu bisa menghapus dosa yang siang hari kita kerjakan. Ya, sholat sunat kita itu bisa menghapus dosa yang siang hari kita kerjakan. Wudhu kita bahkan itu bisa menghapus dosa. Saya sudah pernah jelaskan ya tentang keutamaan berwudhu, bahwa setiap anggota tubuh yang kita basuh, yang kita cuci di anggota tubuh wudhu tersebut itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagian anggota tubuh yang kita basuh itu adalah kebanyakan adalah bagian anggota tubuh yang sering kali berdosa. Dan setiap kali berdosa kemudian dia berwudu, maka terhapus dosa-dosanya. Nah, itu kan sangat luar biasa. Siapa yang bisa melakukan ini? Adalah orang mukmin
yang dari setiap ibadah setelah ibadah yang dia lakukan adalah fa idza faragta fansab. Setelah melakukan satu ibadah, dia lakukan lagi ibadah berikutnya. Ya. Seorang mukmin seperti itu. Selesai melakukan satu ibadah, dia berangkat ke ibadah berikutnya. Baik. Dosa besar itu bisa menghapus taubat itu bisa menghapus dosa besar, kesyirikan dan dosa-dosa besar yang lainnya, membunuh orang. Ya. Kenapa? Karena taubat dia adalah amal ibadah yang tertinggi. Dia adalah amal ibadah yang tertinggi. Sebagaimana dosa yang tertinggi adalah syirik, itu bisa menghapus seluruh ibadah yang puluhan tahun dia kerjakan ketika jatuh dalam kesyirikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Yaitu muhasabah dirilah kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitunglah diri kalian dosa-dosanya sebelum kalian dihitung-hitung dosanya nanti pada hari kiamat. Orang yang bertakwa ya pasti akan senantiasa menghitung dosa-dosanya daripada pahalanya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian banyak menghitung pahalanya daripada dosanya, itu bukan sifatnya orang bertakwa. Ya, banyak nih pahalaku. Jadi orang yang banyak menghitung pahalanya itu akan berhenti membuat pahala kalau dia anggap pahalanya sudah banyak. Ya. Tapi orang yang banyak menghitung dosanya, maka dia akan senantiasa merasa kurang pahalanya, lebih banyak dosa yang dikerjakan, sehingga dia selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah melihat dirinya apa yang telah dilakukan ya atau yang akan dilakukan untuk hari esok. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Perlakukanlah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak mengatakan, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di dalam surga pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi akhlak ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin di awal-awal Islam Rasulullah dakwakan di Mekah itu hanya pada dua, tauhid dengan akhlak. Tauhid dengan akhlak. Maka tidak sedikit di antara orang-orang kafir meninggalkan kekufurannya lalu menerima Islam dengan baik, itu karena melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam. Maka akhlak ini sangat luar biasa. Ya. Tidak sedikit juga banyak orang yang berubah dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari teman kerja kita. Mereka berubah menjadi lebih baik karena melihat akhlak Bapak Ibu. Karena melihat akhlak Bapak Ibu sekalian. Akhlak ini sangat penting, sehingga orang yang banyak ibadahnya pun kepada Allah tapi akhlaknya kepada sesama manusia jelek, itu juga dihinakan. Mereka juga tidak disukai oleh orang banyak. Maka akhlak ini sangat penting, ya. Karena yang dilihat oleh manusia, kita ingin disukai orang atau tidak disukai oleh orang lain, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia kan ada di mana? Di akhlak. Masalah kita salat, puasa, zakat itu hubungan kita kepada Allah secara vertikal.
Makanya tidak salah Bapak Ibu sekalian, orang sekalipun dia tidak sholat, ketika akhlaknya baik, disukai juga orang. Iya kan? Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ada tetangga kita, Masya Allah, akhlaknya kepada sesama manusia baik, suka menolong, suka ngasih, ya, suka membantu, murah senyum, tidak pernah berkata yang tidak menyenangkan kita. Maka terkadang disukai juga. Disukai. Sebaliknya, bagaimanapun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin qiyamul lailnya Masya Allah, puasa sunnahnya Masya Allah, tapi hubungan kepada sesama manusianya jelek, tidak disukai juga. Maka inilah yang disebut dengan oleh ulama kita hadis ini sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hadis tentang menjaga hubungan kepada Allah dengan baik dan menjaga hubungan kita sesama manusia juga harus baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Enggak bisa menarik manusia dengan harta kalian. Kecuali mungkin di dekat-dekat pemilihan ya, itu harta menarik itu. Iya, tapi kalau di luar itu tidak nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya lan tasa'un nasa, kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Fasa'uhum bibastil wajhi wa husnil khuluq. Maka tariklah hati manusia, hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Akhlak Bapak Ibu. Ini nggak bisa bohong. Bagaimanapun dia suka ngasih, tapi dengan kata-kata yang tidak baik, tetap kita nggak mau menerima. Iya kan? Kalau ada yang ngasih, nih ku kasih kok. Kalau bukan saya yang kasih, tidak makan mako toh? Ya, pasti tidak mau toh jadi terima. Kalau bukan saya yang kasih, kau tidak makan, nggak mau diterima. Tapi walaupun tidak ngasih dengan kata yang baik, mohon maaf ya, saya tidak bisa kasih, kebetulan ini pas juga untuk saya, tetap nyaman itu rasanya. Ya, walaupun mereka kita tidak kasih. Maka kata-kata yang baik, wajah berseri-seri, murah senyum, itulah. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan uang, senyumlah. Ya, tidak mampu bersedekah dengan uang, maka bersedekahlah dengan senyuman. Tidak mampu Tommy bersedekah dengan uang, tidak pernah Tommy bersenyum. Iya, iya Tommy paling kumbala. Bersedekah tidak, senyum juga susah. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal? Amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga mengatakan, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa, wa khiyaruhum linisaihim. Sesempurna keimanan seseorang orang mukmin itu adalah akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Wahyaruhum, dan sebaik-baik di antara mereka hiyaruhum linisaihim, yaitu orang yang paling baik kepada perempuan-perempuan mereka, istrinya, anak perempuannya, ibunya. Ya, sebaik-baik orang mukmin itu adalah orang yang baik kepada perempuan
perempuan mereka, baik kepada ibunya, baik kepada anak-anak perempuannya, baik kepada istrinya. Istri-istrinya berarti lebih satu. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 133 tentang masalah dosa, mengatakan bersegeralah kalian mengharap makfirah Allah Subhanahu wa taala, makfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan khilaf atau kesalahan, ya, kesalahan dosa, maka bersegeralah meminta ampun, ya, meminta ampun. Yang pertama istighfar, lalu bertobat kepada Allah. Caranya adalah sadari kesalahannya, kemudian tinggalkan kesalahan itu, kemudian kembali beramal soleh, ya, tinggalkan kesalahannya, sadari kesalahannya, kemudian beramal soleh. Kalau ada yang bertobat dari amalannya, katanya saya bertobat, ya, hanya satu dari tiga hal tersebut, maka tidak diterima tobatnya. Ada yang menyadari tobatnya tapi masih melakukan. Nah, sadarinya, ini perbuatan buruk. Khamar misalnya, ada peminum khamar, dia sadari bahwa meminum khamar tidak baik, dosa, haram, tapi tidak ditinggalkan, berarti tobatnya tidak diterima, karena itu tidak termasuk orang yang bertobat. Yang kedua, mungkin dia sadari, kemudian dia tinggalkan, tapi tidak ada juga amal solehnya. Tidak ada juga amal solehnya. Dia sudah meninggalkan khamar, tetapi tidak sholat, tidak puasa, maka tidak ada buah daripada tobatnya, ya, tidak ada buah daripada tobatnya. Nah, ada mungkin yang menyadari bahwa yang saya lakukan salah, lalu dia tingkatkan ibadahnya, berpuasa, zakat, yang dulunya tidak puasa, yang dulunya tidak sholat, hari ini sholatnya ditingkatkan, tetapi masih minum khamar, juga tidak diterima tobatnya. Orang yang bertobat itu selain daripada menyadarinya, dia tinggalkan perbuatan itu, kemudian dia beramal soleh, ya. Baik. Kemudian penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, qauluhu ittaqillaha fi'lu amrin minat taqwa adalah perintah daripada kata at-taqwa, wa ittihadzu wiqayatin min adzabillahi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, fa hadhihi hiya at-taqwa wa hadza huwa ahsanu haddin qila fiha. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa kata Rasulullah ittaqillah itu adalah kata perintah, yaitu mengambil atau menjaga atau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sampai di situ. Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu sekalian, kita mau nggak berlindung dari azab Allah? Mau nggak kita untuk tidak mendapat azab Allah? Mau nggak kita menjaga diri dari azab Allah? Mau, pasti mau. Apa yang dilakukan? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ketakwaan. Itu namanya ketakwaan, yaitu menjadikan satu pelindung dari azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa taujihihim lima fihi al khair was salah. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat antusias memotivasi kita, memberikan taujih kepada kita untuk pada suatu kemaslahatan dan kepada kebaikan. Yang kedua, wujubu taqwallah azza wa jalla fi ayyi makani kana wa fi ayyi zamanin kana. Wajib bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun waktunya. Kemudian juga beliau mengatakan wujubut taqwa fis sirri wal ilan. Wajib bertakwa dalam keadaan sendirian maupun di depan umum. Jadi bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah bukan hanya di depan umum atau di saat kita ramai, tetapi juga di saat kita sendirian. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada, dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat-singkat. Nah, ini ada faedah sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, mengatakan at-taqwa ala salasi maratib. Ketakwaan itu terbagi 3 tingkatan. Jadi bukan hanya pada satu tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah taqwa amrin bihan nas jami'an. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini adalah perintah bertakwa untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah taqwa amrin biha al-mu'minun. Ketakwaan perintah kepada orang-orang beriman. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini berarti ketakwaan perintah kepada orang-orang yang beriman. Nah, apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama dan yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Itu adalah umum untuk seluruh manusia. Bentuknya seperti apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa secara umum itu adalah mentauhidkan Allah dan tidak mempersyarikatkan Allah dalam beribadah. Nah, kemudian takwa yang kedua yaitu khusus untuk orang-orang yang beriman, yaitu meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dari setiap ketaatannya kepada Allah. Istiqamah. Ini untuk orang beriman. Nah, kemudian yang paling tertinggi adalah takwa untuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai para nabi, wahai nabi Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 maratib. Yang pertama adalah takwa secara umum untuk seluruh manusia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti kita mukmin. Maka muncul takwa yang kedua, yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa yang tertinggi adalah perintah kepada nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, itu hadis yang ke-18. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjut ke hadis 19? Karena biasa kalau kita lanjut itu ngambang, baru dibaca hadisnya azan nih. Iya, foto Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalil atau hadis yang menyebutkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih daripada manusia-manusia lainnya. Contoh, manusia itu bisa melihat makhluk gaib atau dia bisa memprediksi hal-hal akan terjadi di kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam bagi seorang muslim yang memiliki kedudukan atau predikat sebagai ceramah atau sebagai guru agama, tetapi perbuatannya bertentangan dengan ketakwaan dan manusia. Misalnya melakukan hinaan sesama manusia atau tindakan asusila. Apa yang menyebabkan perbuatan itu terjadi menurut cara? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama tadi tentang manusia yang mungkin memiliki kelebihan melihat makhluk atau hal-hal yang gaib. Baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, manusia Allah ciptakan dengan keterbatasan. Ya, diantaranya hal-hal yang gaib. Gaib artinya adalah dalam bahasa Arab ghaba yaghibu, artinya tidak nampak depan kita. Ya, maka yang tidak nampak di sini macam-macam. Kalau hubungannya dengan hal-hal yang gaib, misalnya jin, malaikat, ya, kemudian orang yang sudah meninggal, maka ini hal yang tidak mungkin sebenarnya seorang manusia bisa melihatnya secara kasat mata, ya. Nah, itu yang pertama. Tetapi kalau hal yang makna yang kedua, misalnya gaib, artinya yang tidak nampak di depan kita tapi bisa saja nampak di depan orang lain, ya, dan bisa nampak di depan kita secara bersamaan, maka hal yang seperti itu tidak ada masalah. Tetapi yang ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak Allah perlihatkan di depan kita. Dan terkadang ada orang-orang yang mengklaim bahwa dia bisa melihatnya. Nah, ini hal yang sebenarnya Allah tidak memberikan ilmunya tentang hal itu. Jadi kalau saya secara pribadi sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa tidak perlu kita percaya kepada mereka bahwa mereka bisa melihatnya. Iya, itu yang pertama. Kemudian hal-hal yang gaib yang lainnya, misalnya kalau Anda melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Itu dibahas dalam bab akidah yang namanya tatayyur, kemudian khurafat dan seterusnya. Itu juga hal yang tidak diperbolehkan. Ya, itu sama dengan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak diperbolehkan. Kita beriman kepada yang gaib, dan itu adalah bagian daripada rukun Islam atau rukun iman. Rukun iman, beriman kepada yang gaib, ya, adalah bagian daripada keimanan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan kemampuan kepada kita, dan ada hal-hal yang Allah tidak berikan kepada kita. Sampai biasanya itu saya biasa bingung kepada yang meruqyah. Yang saya pelajari itu, kalau meruqyah Bapak Ibu sekalian, kita bacakan saja ayat Al-Qur'an. Ya, kita bacakan saja, dan ada hal-hal yang tidak boleh kita bertanya kepadanya. Ya. Kemudian terkadang kita mendengar, nah lihat Mia itu keluar nih. Itu ada. Nah itu kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, nggak usah percaya. Itu keluar nih. Sampai biasanya ada yang sampai menghitung ada 1000 jin di dalam. Bagaimana dia bisa menghitung? Ya. Nah ini biasanya, mohon maaf, ini mengada-ngada Bapak Ibu sekalian. Maka mereka cukup membacakan saja ayat-ayat ruqyah, ya, ayat-ayat ruqyah sebatas kemampuannya. Nah, kemudian tidak boleh ditanyakan kepada mereka hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, diantaranya siapa Anda, siapa yang suruh. Nah, ini jangan.
Kenapa? Karena mereka di antara sifatnya adalah pembohong. Nah, pembohong. Bisa saja mengatakan saya sudah masuk Islam, ternyata tidak masuk Islam. Ya, masuk Islam pun sifat pembohong ini banyak dilakukan oleh Muslim dan seterusnya. Maka seperti itu masalah hal yang gaib, Bapak. Ya, jadi manusia itu tidak punya kemampuan untuk melihat dan mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, apa yang akan terjadi yang untuk besok itu tidak ada yang tahu. Kita hanya mengetahui yang sudah terjadi. Yang akan terjadi kita baru merencanakan. Yang akan terjadi untuk orang-orang di sekeliling kita juga kita tidak akan, Allah tidak memberitahukan kepada kita, tidak memberikan ilmunya, ya, tidak memberikan ilmunya kepada kita. Itu urusan hal-hal yang gaib, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi apa yang kedua, Pak? Jadi saya sambung lagi, berarti dalilnya tidak ada ya yang menjelaskan kebenaran Allah. Memang tidak ada manusia dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang memiliki kemampuan. Iya, tidak ada. Tidak ada. Terus yang kedua tadi pandangan Islam ini tentang ya seorang muslim yang memiliki pendidikan. Contoh yang baru terjadi akhir ini, BK yang melakukan pembinaan terhadap Anuwakte. Itu kalau dipikir BK itu kan terdakwa Polda yang terkenal, tapi bisa mengatakan hukum. Itu maksudnya termasuk yang mungkin guru-guru santri yang banyak terjadi di daerah Jawa, bahkan tidak ada di sini yang melakukan tindakan asusila, kemudian pencabulan. Karena kami pikir dia notabene sudah memiliki pendidikan, betul, atau keluarga, sudah setiap hari yang memberikan dakwah kepada orang. Itu baik, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan di pembahasan, bukan di pembahasan hadis arba'in ya, di mana pembahasan apa itu namanya, kitab apa yang selain arba'in, targhib wa tarhib, bahwa orang yang pertama kali akan diseret masuk neraka adalah penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajari agama, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pada hari kiamat akan diperlihatkan amal-amalannya, lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu kenal amalan ini? Maka setiap orang berilmu dan pembaca Al-Quran ini mengatakan, iya, itu amalan saya. Akan dipertontonkan file-filenya. Apa yang kamu lakukan dengan bacaan Quranmu, dengan ilmu? Mengatakan, tidaklah saya membaca Al-Quran kecuali untuk mencari ridhamu. Tidaklah aku mempelajari Al-Quran kecuali saya pelajari kemudian saya ajarkan untuk mencari ridhamu. Begitu juga dengan ilmu. Saya mempelajari ilmu, kemudian agama, kemudian saya dakwakan. Tapi kata Allah, kazabta, engkau berbohong. Dan kalimatnya bukan kazib, tapi kazabta. Kazabta itu artinya Anda berkali-kali melakukan kebohongan. Nah, kemudian disereklah masuk ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kita menyangka bahwa seorang ustadz itu bebas daripada dosa, kesalahan. Jangan kita menyangka bahwa ustadz itu pasti akan selamat. Justru orang yang akan pertama masuk neraka kalau dia tidak ikhlas daripada apa yang dia pelajari, apa yang dia dakwakan, apa yang dia pelajari dari Al-Quran, dan apa yang dia ajarkan daripada Al-Quran itu. Kalau dia tidak ikhlas, maka bisa jadi menjerumuskannya ke dalam neraka, waliyadzubillah, dan menjadi orang yang pertama. Nah ini makanya antar pendakwa dengan mad'u yang sekedar mendengarkan, tugasnya yang paling berat itu da'i. Nah, seperti kejadian-kejadian, mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat itu. Ya, bisa dikatakan, makanya seorang dai, Bapak Ibu sekalian, perlu menjaga
menjaga apa? Sifat-sifatnya, karena dia adalah teladan untuk umatnya. Yang kedua, lisan. Pernah kita sampaikan di hadis arba'in juga tentang menjaga lisan, ya. Bahkan kul khairan au liyasmut, kata Nabi. Katakanlah yang baik, kalau tidak mampu maka diam. Karena terkadang lisan kita lah yang membawa kita ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, maka dilihat ketika kita mendengar ceramah-ceramah Bapak Ibu sekalian, jangan lihat sekedar karena dia berceramah kemudian kita langsung mendengarkan. Lihat juga akhlaknya, Pak, ya. Lihat juga akhlaknya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari situ. Kita juga ustadz-ustadz belajar dari situ, ya, kejadian yang kemarin. Mudah-mudahan tidak terulang kepada ustadz-ustadz kita yang lain. Sering juga kita mendengar kejadian di pondok-pondok, misalnya pembinanya melakukan yang tidak baik kepada santriwatinya atau kepada santriwannya dan seterusnya. Ini adalah, ya, karena itu tadi sifat manusiawinya yang tidak tertuntun dengan keimanan dan ketakwaannya. Masih ada yang namanya mengedepankan hawa nafsu daripada itu. Makanya tadi at-taqwa apa artinya? Menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Maka ketika tidak mampu menahan diri dari melakukan kemaksiatan tadi, Bapak Ibu sekalian, berarti ketakwaannya enggak ada. Karena orang yang bertakwa itu adalah menahan diri dari melakukan kemaksiatan dengan apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kalau kita lebarkan itu, kita berbicara tentang sifat kesombongan, Bapak Ibu sekalian, itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ya, sampai kalau kita membaca surat Al-Baqarah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat untuk bersujud, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka bersujudlah malaikat itu kecuali iblis, aba, yaitu tidak mau, dia menolak. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lebarkan sedikit ya, karena ini terkait, saya lihat ini hal yang harus dijaga. Karena orang, Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan kata-kata itu ada hubungannya dengan menyombongkan diri. Berbeda dengan pelecehan, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan menyombongkan diri. Tapi kalau kata-kata itu sangat erat hubungannya dengan menyombongkan diri. Ketika menghina orang, maka itu sudah masuk dalam pengertian menyombongkan diri. Apa artinya menyombongkan diri? Adalah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa lafaznya, ya. Tapi menyombongkan diri maknanya adalah, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu ada hadisnya, cuma lafaznya saya lupa. Menyombongkan diri adalah atau sifat kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yaugamtun nas, ya. Nah, sifat ini dimiliki oleh iblis tadi. Ada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan itu perintah menolak. Dan ini suatu kebenaran ditolak oleh iblis. Kemudian meremehkan Adam, mengatakan dalam ayat yang lain bahwa saya dari api dan dia diciptakan dari tanah, meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya kesombongan karena adanya sifat meremehkan orang dan tidak mau menerima kebenaran dan nasihat dari orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca tadi bahwa akhlak itu sangat luar biasa, sangat dijunjung tinggi, maka Bapak Ibu sekalian, ketika melihat kita mau mengambil ilmu dari guru-guru kita, maka lihatlah salah satunya adalah akhlak mereka, karena ini yang paling penting. Kita tidak bisa lepas, Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang bisa menjadikan orang itu bisa jatuh dalam sombongan. Dan terkadang ada orang yang jatuh dalam kesombongan dan tidak tahu dirinya kalau dia sudah sombong. Ya, kenapa? Orang bisa jatuh dalam kesombongan karena harta.
Orang bisa jatuh dalam kesombongan karena merasa lebih berilmu. Orang bisa jatuh dalam kesombongan karena pangkat dan jabatannya. Orang bisa jatuh dalam kesombongan karena keberhasilannya. Semua itu bisa orang terjerumus dalam kesombongan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kita yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan kita. Qul khairan aw katakan yang baik, kalau tidak mampu maka berdiamlah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, Bapak yang bertanya tadi terkait dengan yang Bapak tanyakan, ya itu adalah oknum-oknum yang harus kita minta kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya ustadz-ustadz kita, pembina-pembina kita di pondok pesantren yang melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Karena bukan sifatnya seorang ahlu agama, bukan sifatnya yang apalagi yang sudah dikatakan kiai, sudah dikatakan dai, seorang ustadz melakukan yang kalau ustadznya, kiainya melakukan seperti itu, bagaimana dengan mereka yang baru dididik, ya, yang baru dididik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Sekiranya cukup ya. Atau ada yang mau bertanya Bapak sekalian? Ya, silakan. Ustaz, saya pernah dengar bahwa di kitab Arba'in itu ternyata ada beberapa hadis yang tidak sahih kalau tidak salah Ustaz. Apakah mungkin di pertemuan selanjutnya saya Ustaz bisa dijawab apakah termasuk hadis ini, karena tadi saya sempat baca bahwa ternyata hadis ini walaupun dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasan atau hasan sahih, ternyata Imam Daruqutni menyatakan bahwa hadis ini musnad, atau ada yang mengatakan juga munqati atau terputus sanadnya di ranah Abi Imam Musa. Nah, mungkin mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih jelas seperti itu. Atau mau dijawab atau kata-kata saya? Bisa saya jawab singkat terkait dengan masalah perbedaan tad'if wa tashih dalam hadis. Jadi ada memang terkadang kita menemukan disahihkan atau dihasankan oleh perawi, kemudian didhaifkan oleh perawi yang lain. Tapi ada namanya al-muttafaq alaihi, yaitu disepakati kesahihannya. Wallahu a'lam, hadis arba'in ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, hadis-hadis yang terkandung di dalamnya ada hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan dianggap bahwa hadis-hadis yang dimuat itu adalah hadis-hadis sahih dan itu adalah muttafaq alaihi. Artinya mungkin ada yang melihatnya ada beberapa hadis mungkin dilihatnya tidak sahih, ya, tetapi itu sebagian daripada perawi atau ahlu hadis, ya. Jadi ada sebuah perkara terkadang sebagian melihatnya begini, sebagian melihatnya ini, tetapi disepakati oleh ulama mengambil bahwa begini. Nah, itu dalam perkara-perkara fikih itu sering kita temukan juga, ya. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita lihat. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita mengambil ibrah pelajaran kemudian bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.